Sampai saat ini datanya masih di bawah 4%. Nah, sampai saat ini kita pun juga masih belum menemukan obatnya, bahkan belum menemukan vaksinnya. Iya, tahu. Tahu. Saya ya sedikit mengerti karena saya ngelihat di TV. Penyakit corona itu yang setahu saya sih seperti penyakit sejenis influenza, cuman ini virusnya lebih membahayakan dari influenza. Ya, corona itu virus bagian dari SARS, bagian dari MERS. Katanya tuh virus yang berbahaya sekali gitu. Dari sebuah virus ya flu batuk infeksi yang udah berapa kali terjangkit ya, itu dari batuk-batuk flu lah gitu terkenanya. Sebenarnya sih kita khawatir juga ya akan penyebaran virus tersebut dari luar. Ya, takut ya, jaga-jaga kesehatan aja lah. Ya jelas pasti takut Mas itu. Saya kira ya tidaklah masuk ke Indonesia, itu kan hanya terjangkitnya di luar negeri, di Indonesia tidak ada gitu ya. Dalam beberapa terakhir ini, masyarakat dunia dicekam oleh ketakutan menyebarnya wabah virus corona yang berasal dari Wuhan, China. Seberapa gawat serangan virus ini dibandingkan dengan SARS yang pernah melanda dunia pada 2002-2003 dan MERS pada 2012, saya Alexander Sudrajat akan mengajak Anda Detikers untuk berbincang dengan Bapak Ahmad Yuryanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. Bapak Yuri, apa kabar Pak? Terima kasih. Baik. Ini Bapak safari setiap media ya Pak? Gara-gara corona ini. Kewajiban kita. Ada berkahnya. Ya, kewajiban kita. Nah Pak, beberapa hari lalu disebut rumah sakit ini sudah merawat sekian suspek, di Bandung merawat sekian suspek. Sebetulnya kalau dari data terakhir, kondisinya seperti apa Pak di Indonesia? Mungkin saya langsung pada kesimpulannya dulu, nanti akan saya jelaskan mengapa seperti itu. Bahwa spesimen ya dari penderita yang dalam tanda petik beberapa waktu yang lalu diisukan sebagai suspek, itu seluruhnya negatif. Alhamdulillah. Ya. Seluruhnya negatif artinya sampai dengan saat ini kita tidak mendapatkan kasus konfirmasi positif novel coronavirus di Indonesia. Nah, ini bukan berarti kemudian kita menyatakan aman. Kewaspadaan justru harus lebih tingkatkan. Nah, mengapa kemarin begitu banyak berita suspek? Ini sebenarnya kalau kita perhatikan betul ada dua strategi besar, nanti akan kita pecah dua-duanya. Yang pertama adalah penguatan pada sisi cegah tangkal. Kita tahu WHO setelah kemudian bisa mengidentifikasi kejadian di Wuhan, maka menginstruksikan, merekomendasikan kepada China untuk satu, melakukan isolasi terhadap Wuhan. Isolasi, dan ini sudah dijalankan, kita lihat di banyak media, termasuk sekarang di sana ada beberapa warga negara Indonesia kita juga yang kemudian terisolasi di sana. Karena memang ini kebijakan harus dilakukan untuk mencegah keluarnya virus. Jadi tidak boleh ada yang keluar. Dan mencegah ada orang luar masuk nanti jadi sakit. Jadi keluar masuk ditahan. Tetapi di seluruh daratan Cina selain Wuhan, maka pemerintah Cina mengetatkan tentang pengawasan orang sakit. Bahkan ada satu ketentuan tidak boleh meninggalkan negeri Cina dengan sarana apapun apabila tidak ada sertifikat bahwa dia sehat. Nah, kemudian yang terakhir, seluruh negara di dunia harus mewaspadai setiap kedatangan penumpang dari Cina. Nah, kita tahu bahwa di setiap bandara, termasuk di tempat kita di Indonesia, itu ada SOP untuk mendetek orang yang sakit. Salah satunya tanda-tanda orang sakit ini suhunya naik. Inilah kemudian kita pasang thermal scan gitu ya. Tetapi kita juga harus memaklumi bahwa setiap orang yang sudah kemasukan penyakit, dalam hal ini kita fokus pada virus, pasti hari itu langsung sakit, tidak. Ada yang disebut di dalam perjalanan proses penyakit yang disebut dengan masa inkubasi. Kumannya atau virusnya sudah masuk, tapi belum memunculkan gejala-gejala klinis.
belum panas, belum batuk, belum sesek. Tetapi di dalam tubuhnya sudah ada virusnya. Nah, Pak, ini sebelum tentunya ke teknis itu Pak, saya mau tanya dulu. Antisipasi kita punya sekitar 19 pintu masuk ya. Yang banyak tersorot ini kan bandara, kelihatan canggih gitu kan, alat apa tadi thermal detector. Dan sebagainya. Yang orang banyak khawatirkan di pelabuhan, kan relatif lebih terbuka. Perlakuannya seperti apa SOP-nya? Yang pertama kita harus melihat bahwa sama perlakuan kita terhadap bandara, terhadap pelabuhan. Faktor pembawa penyakit ini orang. Faktor pembawa virus ini orang. Jadi nggak ada virus itu jalan-jalan sendiri, itu nggak ada. Harus dibawa orang. Atau dia dibawa oleh barang, itu enggak. Harus ada orang. Artinya pengawasannya orang. Mau di bandara, mau di pelabuhan, standarnya sama. Artinya orang akan keluar dari alat angkut itu nggak mungkin massal. Pasti akan keluar satu-satu. Nah, inilah yang kemudian kita lakukan pemeriksaan. Apalagi kalau pintu masuk negara, pintunya kan bukan hanya masalah karantina kesehatan, tetapi juga ada imigrasi, ada bea cukai. Nah, kita yang berada di depan sebelum imigrasi. Artinya tidak bisa kita persepsikan bahwa kalau pelabuhan itu datang tuh seenaknya sendiri lepas kemana-mana, enggak. Ini karena pintu negara. Tetapi kalau ini bukan batas negara, mungkin seperti pelabuhan Merak, Pajang, ya nggak ada masalah sih, langsung keluar kemana-mana gitu. Ini saya mau garis bawahi bahwa pembawa virus ini makhluk hidup ya. Manusia. Kenapa gitu? Karena beberapa waktu kemarin tuh sudah tersebar informasi bahwa waspada dengan segala macam produk dari Cina, baik makanan maupun alat-alat sampai handphone saya Xiaomi ini katanya harus direndam dulu di air panas ini. Iya, jadi pahami betul bahwa virus ini makhluk hidup. Hanya memang tingkat evolusinya paling rendah sehingga nggak stabil, gampang sekali bermutasi genetiknya. Dia itu ibaratnya benalu. Kalau kita pernah lihat benalu di pohon ya. Apabila pohonnya mati, pasti benalunya mati. Jadi virus ini hanya bisa hidup di sel yang hidup. Lah kalau selnya mati, ya virusnya ikut mati. Karena virus ini sifatnya parasit, seperti benalu gitu. Artinya kemudian terlalu berlebihan kalau kita mengatakan bahwa semua barang akan bisa membawa virus. Jadi kalau kemudian kita kait-kaitkan dengan produk tekstil, produk elektronik dan sebagainya, kita yakini nggak mungkin. Buah-buahan juga. Buah-buahan sangat-sangat nggak mungkin. Ini kalau kita berbicara pada sisi virusnya sebenarnya. Tetapi ada sisi perilaku. Boleh saya bawa HP, oke lah tidak usah harus produk Cina, produk mana Eropa, tapi saya sakit, saya bersin, dan bertelepon nempel di sini, setelah itu HP-nya Anda pinjam, Anda sehat, Anda pakai telepon-teleponan, ya pindahlah. Punya potensi untuk itu ya. Oleh karena itu bisa saja saya sehat, ada orang lain sakit. Ini yang sering terjadi, dia batuk nggak bawa sapu tangan, nggak pakai masker di kereta misalnya, batuk ditutup pakai tangan, selesai itu dia pegangan. Nah, dia sampai stasiun, dia turun, saya masuk pegangan. Setelah saya pegangan, saya Mas kasih gorengan ke saya, pegang, saya makan, pindah. Atau habis batuk salaman sama orang. Kontak dekat dengan penderita ini memiliki kemungkinan penularan yang sangat tinggi. Kontak dekat karena menularnya ini lewat droplet ya. Droplet itu adalah cairan kita, cairan yang keluar pada saat kita batuk, pada saat kita bersin. Yang bentuknya mikro kecil bisa nyebar sampai jarak 1 meter gitu. Mungkin di meja, mungkin di apa, ada orang lain yang sehat dan sebagainya, main pegang, tidak cuci tangan, manipulasi mulut, kucek-kucek mata, manipulasi. Ini akan menjadi pembunuh. Ini kan kalau dari paparan Bapak, pencegahannya sebetulnya sederhana kan, sangat menjaga sederhana. Kebersihan, tertib atau etika ketika bersin batuk gitu kan. Cuma pertanyaannya berikutnya adalah jenis masker apa yang direkomendasikan yang aman untuk pencegahan itu? Ingat bukan satu-satunya masker. Saya pakai masker yang terbaik pun pada saat saya makan, pada saat mohon maaf saya pegang hidung, kan maskernya saya lepas. Kan nggak mungkin saya makan ada maskernya begini kan, nggak mungkin. Mesti saya buka, saya masukkan. Artinya ini menjadi sesuatu yang harus dipahami. Artinya tidak kemudian menyalahkan pada aspek masker. Kita tahu ada masker yang memang didesain khusus untuk virus yang kita sebut masker N95. Tetapi saya seringkali melihat realita di lapangan itu tidak efektif untuk digunakan mencegah. Kenapa?
karena menggunakannya juga tidak full, digantung, tutup mulutnya saja, hidungnya enggak, atau tidak fixing pada anak kecil bawahnya bolong, ini juga tidak memiliki arti. Dan N95 sebenarnya didesain untuk petugas laboratorium. Bukan untuk masyarakat Bukan awam. umum, karena kalau kita pakai di masyarakat umum di lingkungan berdebu, garansi deh dalam waktu setengah jam sudah buntu, udah ngap pasti. Nah ini yang lakukan. Oleh karena masker apapun. Nah masker ini kalau kita lihat, kita perhatikan baik-baik, masker yang sering dijual di apotek dan sebagainya, kita lihat baik-baik, itu ada dua sisi. Ada sisi yang halus dan agak waterproof, ada sisi yang berbulu-bulu. Nah, sisi yang berbulu-bulu inilah yang harus menghadap ke dalam mulut kita, hidung kita, supaya kalau kita batuk, percikan itu tertangkap di situ. Sementara sisi yang agak waterproof ini di luar. Kalau dibalik, maka percikan ludah kita tidak keserap oleh maskernya, malah ngumpul netes ke bawah. Ini kalau kebalik masangnya, gitu. Ini yang harus dipahami betul oleh masyarakat. Kami lebih menekankan kepada siapapun, masyarakat khususnya, sakit bukan takdir, sakit itu pilihan, karena membiarkan dirinya sakit. Mestinya enggak dong. Cuci tangan, hindari kontak, dan sebagainya itu sebuah pilihan. Kalau itu enggak dilakukan ya monggo berarti milih sakit. Gitu. Pak, Corona 2019 ini kan disebut sebagai generasi ke-7. Iya. Sebelumnya ada SARS, ada MERS. Ada yang lain-lainnya. Dibandingkan yang dua yang sempat muncul bikin heboh dunia itu, tingkat keganasannya yang sekarang ini seperti apa, Pak? Kalau kemudian kita berbicara virusnya dulu, Corona itu secara normal dan tidak menimbulkan penyakit itu di binatang, karena memang virusnya binatang ini. Corona itu ada di onta, ada di kelelawar, ada di ular, ada di tikus, ada di mana-mana. Di tempat-tempat itu nggak menimbulkan sakit. Tetapi sekali lagi karena virus ini mudah berubah genetiknya, suatu saat akan berubah. Yang dari kelelawar, dari tikus berubahlah kemudian menjadi SARS. SARS angka kematiannya cukup tinggi, hampir sekitar 30%-an lah angka kematiannya dari yang positif. Ya, bukan dari yang suspek tentunya. Kemudian MERS itu normalnya ada di onta, Middle East Respiratory Syndrome ini, itu coronavirus yang ada. Bermutasi genetiknya kemudian bisa cocok dengan reseptor orang dan menyebarkan penyakit. Ini agak jahat ini, kematiannya di atas 40%. 40%. Nah sementara yang kita fiksasi dari Wuhan kemarin dan sepakat kita beri nama corona, sampai saat ini datanya masih di bawah 4% kematian. Relatif jinak berarti? Iya, artinya dibanding dengan dua saudaranya yang lain, ini termasuk agak jinak. Pak, saya membaca tulisannya Pak Dahlan Iskan, bercerita soal virus yang baru ini. Pakar di Cinanya, dia bilang sudah sangat steril, semua peralatan sudah dipakai ketika melakukan penelitian. Tapi ternyata kena juga. Setelah dia renungkan, pikir-pikir, oh ternyata kemungkinan bisa kontak dari mata. Benar nggak? Kemungkinan itu bisa. Ada satu cara menghitung resiko yang sederhana sebenarnya ini sederhana, bahwa resiko itu sama dengan keganasan virus. Makin ganas resiko makin gede, kali jumlah paparan, berapa kali dia kena, dibagi daya tahan tubuh. Artinya kalau daya tahan tubuhnya kuat, maka resikonya rendah. Kalau kemudian virusnya makin ganas, risikonya makin tinggi. Nah, jumlah paparan makin sering terpapar, makin tinggi risikonya. Petugas tiap hari main-main virus. Nah, tidak kemudian menularnya selalu ini. Katakan tangan saya yang tercemar, tersentuh dengan virus, kemudian saya kucek-kucek mata, tidak sadar, masuk juga. Jadi pintu masuknya adalah segitiga ini, mata, hidung, mulut. Gitu. Pak, saya mau Bapak sedikit menetralisir juga, menetralkan masyarakat. Beberapa waktu terakhir kan selain tadi yang saya sebut dari barang elektronik, dari buah-buahan, itu katanya ada produk tertentu yang bisa menyembuhkan virus corona ini, antara lain dari bawang putih semacam itu kayak begitu. Itu sejauh mana akurat?
Kami mengikuti rilis WHO yang terakhir, sampai saat ini sedang dilakukan penelitian dan belum selesai tentang karakteristik virus ini. Bagaimana spesifikasinya, bagaimana mekanisme DNA-nya dan sebagainya. Karena ini belum ditemukan, maka sampai saat ini kita pun juga masih belum menemukan obatnya. Bahkan belum menemukan vaksinnya. Termasuk yang SARS-MERS gitu? Kalau itu udah. Bukan, yang ini berbicara yang ini kan, bicara yang novel kan, yang novel. Tentunya beda antara novel dengan MERS, dengan kan bentuk sudah mulai mutasinya tidak sama itu. Tapi khusus ini belum. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa sampai saat ini secara ilmiah obat belum ada, vaksin belum ada. Tetapi laporan yang kita terima di Cina sudah ada yang sembuh. Beberapa sembuh dengan baik. Sudah 50-an kabar terakhir. Nah, ini sebenarnya gambaran dari keseluruhan penyakit virus bahwa virus itu hakikatnya self-limited disease. Bisa sembuh sendiri manakala tubuh mampu membentuk antibodi untuk melawannya. Nah, ini mempersyaratkan tubuh harus dalam kondisi fit. Daya tahan tubuhnya bagus. Kekebalannya maksimal. Ini. Karena data yang meninggal itu ternyata sebagian besar adalah orang-orang yang memang memiliki kerentanan daya tahan tubuh. Begitu kita lihat listnya, kita pelajari ternyata yang meninggal itu memang dia penderita penyakit jantung yang sudah kronis. Ada yang penderita penyakit ginjal kronis. Ada yang memang dia adalah penderita bronkitis kronis. Ada yang diabetes, ada yang hipertensi. Artinya kondisi inilah yang memperburuk. Kalau kondisinya bagus-bagus saja nggak ada masalah. Oleh karena cuma pilek sedikit juga nggak terlalu ya. Di dalam dimensi masyarakat ya tentunya daya tahan tubuh itu harus betul-betul dijaga. Sederhana sebenarnya, gerakan masyarakat itu sehat sudah ngajarkan kita istirahat cukup, asupan gizinya tepat ya, tidak berlebih, tepat. Kemudian aktivitas fisiknya teratur. Ini adalah upaya-upaya untuk kita supaya tetap sehat. Ini yang sekali lagi saya tekankan bahwa sakit itu takdir, bukan takdir, itu pilihan karena memang dia ingin sakit. Sebetulnya kan pemerintah sudah berusaha melakukan deteksi dini, pencegahan di bandara, di pelabuhan. Tapi kan kemarin ada kunjungan sekian puluh atau sekian ratus turis dari Cina ya, tiba di Sumbar, tapi setelah heboh, kemudian ditolak katanya takut supaya mereka menularkan. Yang pertama kita lihat kebijakan WHO yang diimplementasikan Cina ya. Wuhan ditutup, artinya siapapun yang datang ke Indonesia pasti bukan dari Wuhan kan, karena keluar masuk nggak boleh. Kemudian yang kedua, pemerintah Cina hanya mengizinkan orang yang betul-betul sehat yang boleh keluar dari Cina. Nah mereka sudah sampai di Padang, artinya mereka sudah yakin sehat gitu ya. Dan kemudian begitu dia datang kita akan screening lagi kan, artinya mereka sehat. Artinya ini sebenarnya sesuatu ketakutan yang menurut saya berlebihan ya. Terlalu berlebihan, seperti ketakutan yang kemudian membuat beberapa ibu bereaksi untuk mengimunisasi anak-anaknya dengan anti pneumonia. Padahal obat kita yang digunakan adalah pneumonia yang disebabkan karena bakteri pneumococcus. Sehingga dia kebal terhadap bakteri pneumococcus, bukan terhadap novel coronavirus. Jadi kan nggak nyambung ini. Nah ini karena ketakutan yang berlebihan, termasuk kemudian menghindari segala macam produk yang berasal dari China gitu ya. Ini kan sesuatu yang menurut saya juga terlalu berlebihan. Hanya sayangnya mereka tidak takut untuk tidak cuci tangan. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang tidak takut untuk tidak menggunakan masker. Padahal dia batuk, padahal dia pilek. Nah ini yang harus kita rubah pelan-pelan. Sesuatu itu diawali dari yang sederhana. Lifestyle-nya, pola hidupnya harus bersih, sehat. Ini sebenarnya menjadi kunci kita. Insya Allah kalau ini dijalankan dengan baik, daya tahan tubuh baik, ya bukan hanya kita berbicara tentang corona saja ya, berbicara penyakit yang lain itu akan bisa kita cegah. Apalagi influenza, kadang-kadang saat kantor banyak yang influenza kita enggak, gitu ya, karena daya tahan tubuhnya bagus. Pak Yuri, tadi Bapak bilang kan sumbernya itu dari sejumlah binatang itu kan ya. Nah sekarang bagaimana kalau saya, tetangga atau siapapun ya, kan banyak yang penyayang binatang, punya kucing, punya anjing. Kita meskipun tidak merawat tikus, kadang di rumah juga ada tikus, kayak gitu-gitu. Nah itu seperti apa tuh? Apakah harus sementara nih putus hubungan dulu dengan satwa-satwa peliharaan kita? Yang pertama kalau memelihara binatang niat dong.
Artinya rawat juga binatangnya. Ya. Kalau di komunitas yang pecinta kucing atau anjing atau apapun, bahkan burung juga sama. Secara periodik itu di dokter hewan ada rekomendasi untuk vaksin, agar rutin divaksin, rutin diperiksakan. Karena ditakutkan adalah bahwa ada beberapa kuman, bakteri, virus yang sebenarnya normal di dia, itu bisa menyebabkan sakit di kita. Gitu. Oleh karena itu bukan berarti kita kemudian totally kita hindari, enggak ya. Dan kemudian yang penting kebersihan. Binatangnya juga harus bersih dan kemudian kita sendiri juga harus bersih. Saya ulangi lagi, pegang kucing silakan, habis itu cuci tangan kalau mau makan pakai sabun gitu ya. Kemudian ya mungkin kalau hobinya menciumin kucing, ciumin anjingnya jangan dulu lah gitu ya. Jangan dulu lah. Apalagi kalau jelas-jelas kucingnya, anjingnya sakit. Oleh karena itu enggak. Saya pikir kita tidak perlu terlalu ketakutan, kembali lagi barier kita adalah bagaimana kita bisa menerapkan pola hidup yang bersih, yang sehat. Kalau pecinta binatang ya tolong mencintai binatangnya itu sesungguhnya gitu ya. Rawat dia, perhatikan jaga kesehatan dia dan sebagainya, bukan cuma dipelihara aja tapi nggak mau dirawat, ini yang jadi problem. Nah kalau itu punya tetangga nggak dirawat ya nggak usah kita lah yang rawat, liatin aja. Tadi kan bilangnya Pak Yuri itu selalu bilang kalau jaga kebersihan dengan air. Nah, kalau lagi di jalan perjalanan 2-3 jam, boleh nggak pakai tisu basah? Gitu? Wah, kan itu lebih bagus, itu ada malah lebih bagus itu ya. Iya, kalau saya bilang tisu basah kan lebih mahal kan dibanding air. Silakan itu bagus. Bagus. Nah, Pak, kalau soal gejala SARS, MERS dan novel corona ini sama nggak? ini semuanya grupnya virus influenza. Semua akan berawal sama. Diawali dengan hidung terasa panas berlendir-lendir, kemudian tenggorokan agak kering, mulai batuk-batuk, kemudian pilek gitu ya. Mulai sampai dengan napas itu kok nggak enak gitu ya. Sampai kemudian menjadi panas tinggi, sesak napas. Ini adalah rangkaian dengan gradasinya yang makin berat, makin berat, makin berat. Berada pada sistem pernafasan. Nah, kalau kemudian menyebabkan kegagalan pernafasan, ya sudahlah, seluruhnya akan gagal pasti. Ini kan sama dengan mobil karburator udaranya ditutup total ya pasti mati lah. Sebagus apapun platina gitu kan, mati. Ini prinsipnya seperti itu. Kalau untuk suhu tubuh yang terdeteksi bahwa ini patut dimasukin isolasi itu berapa sih? Kita akan selalu mengatakan orang demam itu berarti suhunya di atas 37. Itu dikatakan demam. Apakah kemudian semua harus diisolasi? Tunggu dulu, penyebabnya apa? Kalau dia demamnya disebabkan oleh penyakit yang tidak menular, ya nggak apa-apa. Tapi kalau penyakit menular, maka kita berpikir, jangan-jangan penyakitnya ini nular ke orang lain nih. Diisolasi maksudnya dipisahkan dari orang lain yang sehat, supaya nggak nular. Jaga-jaga ya? Iya. Kalau terhadap penyakit itu, kalau terisolasi sosial masuk sel kan, di penjara itu isolasi sebenarnya namanya juga sama. Artinya bukan kemudian diisolasi itu dimaknai harus masukkan dalam sebuah ruangan yang sendirian dan dikunci, tidak seperti itu. Nah, salah satu bentuk isolasi sederhana, misalnya saya batuk, saya pilek, tetapi saya yakin ini bukan sebuah corona, saya harus mengisolasi diri. Caranya gimana? Nggak usah saya masuk kamar, saya tutup hidung dan mulut, saya pakai masker. Ini sudah mengisolasi namanya, supaya kalau saya batuk, saya bersin, nggak nyiprat kemana-mana. Ini juga bentuk isolasi, dibatasi gitu ya. Jadi tidak dimaknai bahwa harus ada ruangan khusus yang kemudian steril. Detikers, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Yuryanto, Sekretaris pada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Ada beberapa hal yang patut digarisbawahi dari paparan beliau terkait fenomena virus corona ini, yaitu pertama, menjaga kebersihan. Bukan kebersihan, pola hidup sehat dan bersih. Detikers, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Yuryanto. Dari apa yang beliau paparkan, ada beberapa hal yang patut kita garis bawahi terkait fenomena virus corona ini, yaitu pola hidup sehat dan bersih, serta sikap kita yang
jangan terlalu berlebihan dalam menyikapi berbagai informasi yang tersebar terkait isu virus corona ini. Kita jumpa kembali dengan isu dan narasumber yang lain. Pak Yuri, terima kasih banyak. Sama-sama.